Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu guru semuanya selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 6 subtema 1 tentang sumber energi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi nak. Nah, saat mengikuti kegiatan olahraga, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan nak. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas tidak bertenaga. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, anak-anak, apa itu energi? Ya, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Apa itu sumber energi? Ya, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi ya nak. Baik, sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan dua sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu matahari, air, makanan, dan angin. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, matahari sumber energi terbesar. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari nak. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Beberapa manfaat dari energi matahari yaitu: 1. Energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. 2. Energi matahari dapat menyehatkan tulang. 3. Energi matahari membantu mengeringkan benda. 4. Energi matahari dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Sinar matahari merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Air sebagai sumber energi. Air menjadi sumber energi ketika diminum. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Kita harus menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tabel beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Silakan dibaca ya, nak ya. Selanjutnya ada PLTA Sigura-Gurana, kemudian PLTA Musi dan PLTA Jatiluhur. Makanan sebagai sumber energi. Kita membutuhkan makanan dan minuman untuk membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh.
Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih, Nak. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanam-tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. 4. Menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Angin sebagai sumber energi. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Sumber energi ini berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi dapat digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak karena ada energi. Sumber energi pada kendaraan adalah bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan. Untuk menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Cara menghemat energi yang berupa BBM: 1. Beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. 2. Cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. 3. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. 4. Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. 5. Menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu 1. Membaca teks secara cermat. 2. Menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Ada teksnya nak ya, judulnya Energi Matahari. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya.
Baik anak-anak, informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. Informasi pada paragraf 1, matahari merupakan pusat tata surya. Informasi pada paragraf 2, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Informasi dalam teks, matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari biasanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Berikut ini adalah langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. 3. Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. 4. Mencari makna dari kata-kata yang baru kamu temui. Langkah-langkah tersebut akan lebih memudahkanmu dalam menceritakan kembali informasi dalam teks. Tuliskan atau jelaskan dengan kalimat yang runtut serta menggunakan kalimat efektif. Baik anak-anak, demikian penjelasan tentang sumber energi. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, tugas anak-anak di rumah adalah silakan anak-anak kerjakan latihan yang ada di buku tematik cetak tema 6, halaman 4-5 dan halaman 50. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.